Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakibatkan sidangnya alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia sidang. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga sahabat para tabi'in dan insyaallah kita semua sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat dari Allah. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ustaz Muhammad dari Sultan. Selamat datang di Masjid. Kemudian juga para asatid dari Inovasi Wakaf Indonesia. Kemudian para pengurus DKM yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di tempat yang kemudian Bapak Ibu hadirin jemaah masih ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai terkait dengan ucapan dakwah yang kami sampaikan oleh DWA Inovasi Wakaf Indonesia, sebelumnya ada sambutan atau penyampaian penerimaan dari pengurus DKM. Untuk itu kami persilakan Ketua DKM Pak Imam. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas segala nikmatnya, semua kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Pada hari ini, insyaallah semuanya dalam kondisi sehat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pencerahan kepada kita. Beliau pantas untuk mendapat syafaat dari beliau. Pertama-tama tentu saya terima kasih kehadiran kita, saudara kita dan Yamin. Jumatnya untuk kepala ilmu ya sampai hari ini mungkin berbeda dari Bapak Ustaz Muhammad Yamin bisa memberikan pencerahan pada saudara kita juga lama ya. Bagaimana sulitnya mungkin untuk membina mereka sehingga kita dibuka pencerahan mungkin untuk dapat memahami mungkin bisa lebih membantu dan sudah tidak bisa juga kepada saudara-saudara dari Badan Wakaf Al-Quran, terima kasih atas kerjasamaannya. Mungkin pada jamaah dari Masjid An-Nabawi ikut berpartisipasi dalam pengadaan dan usia serta pembinaan bukan di dalam Indonesia. Ini kan bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga pada teman-teman DKM yang membantu sehingga terlaksananya acara ini.
Semoga bisa berjalan lancar. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Bagi topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Pak Umar. Untuk acara selanjutnya mungkin kami persilakan tim dari BWA ya, untuk mengambil acara dari awal sampai akhir. Sehingga mungkin yang dari kami dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada DKM yang sudah memberikan kami izin, dan alhamdulillah sambutannya luar biasa dari Mas Muhammad. Dan alhamdulillah juga kami membawa seorang dai dari pedalaman. Jadi kalau misalkan memang kita sering mendengarkan ustadz atau dai yang memang ada di kota-kota besar, itu mungkin sudah biasa ya. Tapi kita coba ini membawa pengalaman dari Ustadz Muhammad Syafin ini untuk bisa nanti memberikan kisah-kisah inspiratif dan motivatif. Sebenarnya adalah semoga kita bisa memberikan semoga kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan dari Ustadz untuk kita semakin giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz Amin ini sejak dari saya adalah seorang dari pedalaman yang sudah hampir sekitar belasan tahun ya Ustadz ya, belasan tahun beliau mengabdikan dan mewakafkan dirinya untuk membina dan memualafkan suku Dayak khususnya, karena beliau juga asli dari Dayak ya, membawa pada ibu. Dan alhamdulillah perlu diketahui juga bahwa Ustadz Jamil ini adalah salah satu partner lapang kami di daerah Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu kita ada 3 partner lapang, salah satunya adalah Ustadz Jamil, yang memang ketika kami kenal dengan beliau melalui kegiatan-kegiatan beliau, dan saya terjun ke sana pada tahun 2018 dan membuktikan bahwa memang beliau memiliki kemampuan untuk bisa membina saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Dan maka dari itu kami memutuskan untuk bekerja sama dengan beliau. Dan nanti beliau akan memaparkan seperti apa perjuangan beliau bersama tim dakwahnya di pedalaman Sintang. Dan alhamdulillah Kalimantan Barat menjadi salah satu target distribusi Al-Quran kami yang sudah kami himpun dari tahun 2005 sampai sekarang. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu semuanya, kami sudah berhasil mendistribusikan sebanyak 2.300.000 eksemplar Al-Quran dari Sabang sampai Merauke. Dan alhamdulillah memang ini adalah komitmen kami dari tahun 2005 sampai sekarang, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kami untuk bisa membantu pemerintah kita memenuhi kebutuhan Al-Quran yang masih sangat-sangat dibutuhkan. Terakhir itu data dari Kementerian Agama, dari Wakil Menteri Agama, itu Indonesia butuh 6 juta Al-Quran tiap tahunnya. Dan BWA dari tahun 2005 sampai 2024 masih bisa memenuhi 2.300.000 eksemplar Al-Quran. Jadi ini adalah ikhtiar kita untuk bisa memajukan lagi umat muslim di Indonesia agar kita semakin agar kita semakin bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Mungkin kita langsung saja ke Ustadz Muhammad Syafin untuk waktu dan tempatnya, dipersilakan kepada Masyurah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah sehatkan kita, Allah mudahkan urusan kita, dan Allah lembutkan hati kita sehingga kita bisa hadir di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah di Masjid An-Nabawi. Dan mudah-mudahan pahala ini kelak menjadikan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan di muka bumi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah di atas sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannati, maka kelak ia akan bersamaku dalam surga. Mudah-mudahan yang hadir ini kelak akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada seluruh DKM Masjid An-Nabawi serta dengan seluruh pengurusnya yang sudah menerima kehadiran kami bersama dengan tim dari Badan Wakaf Al-Quran. Kemudian mudah-mudahan Allah sehatkan seluruh pengurus, kemudian Allah jaga sehingga bisa berkhidmat demi kepentingan maslahat yang besar untuk dakwah ini, terutama di sekitar sini. Kemudian kepada seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah bahagiakan, Allah berikan pahala, Allah sehatkan zahir dan batin, yang hadir maupun tidak hadir, mudah-mudahan diberikan pahala dan masukkan Allah ke dalam jannah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Yang sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, kami hadir di kota besar ini kurang lebih sudah 2 minggu lebih dalam rangka safari dakwah bersama dengan tim dari BBA ini, dari masjid ke masjid, dalam rangka masih menghimpun wakaf Quran yang akan kita khususkan distribusikan itu di pelosok pedalaman Sindang, Kalimantan Barat. Jadi hari-hari kami memang bukan berada di kota, saya dari yang berada di kampung, bukan di kota. Jadi maka kalau saya masuk masjid yang dingin, saya selalu pakai kaos kaki kayak itu. Tuh, ini memang nggak tahan dingin bu. Pakai kaos kaki, pakai jaket. Ini bukan karena ingin gaya-gayaan, ini memang dingin saya kalau masuk masjid itu. Ya, karena memang orang di kampung jarang. Ini kalau di perkotaan paling Pontianak yang bukan masjidnya ada AC, kemudian empuk. Ya. Kalau di kampung ini jarang ditemukan ini. Apalagi karpet yang betul-betul begini, apalagi kamera di sana sini, gitu kan. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang berada di tempat yang nyaman ini, ya, imam yang nyaman didengar bacaannya, kemudian syiar Islam selalu ditegakkan di situ, azan 5 kali sehari semalam, ya, itu luar biasa.
Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus yang akan menjadi nikmat dari Allah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada alasan bagi kita ini untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya berada di perkotaan di Kalimantan Barat. Kalau tahu tentang Pontianak, tadi dokter beliau katanya pernah ke Sintang. Itu kalau dari Pontianak, perjalanan dari Pontianak ke Sintang itu kurang lebih 9 jam perjalanan. Saya nggak tahu kemarin dokter pakai apa ke sana kemarin. Ya. Beliau di Sintang di perahu. Iya. Itu kiri dan kanan itu hutan semua, kiri dan kanan. Kiri dan kanan itu hutan semua. Kemudian 9 jam perjalanan dari Pontianak ke Sintang itu 3 jam lagi ke kecamatan tempat saya. Nah 3 jam ini jamaah sekalian itu bukan mulus-mulus begini jalannya, tidak. Ya. Bicara tentang Kalimantan Barat itu hutan semua. Kemarin saya ditanya oleh seorang Ustaz, gimana IKN? Pak, saya bilang IKN itu jauh dari Sintang. 3 hari 3 malam itu baru sampai. Itu hutan semua. Itu. Jalannya bukan jalan ada tol, itu masih tanah. Kalau dari Sintang itu jauh sekali. 3 hari 3 malam perjalanan. Nah, dari Kabupaten Sintang ke kecamatan tempat saya beraktivitas itu 3 jam perjalanan itu, jalannya itu bukan seperti nasi, seperti bubur. Tuh. Itu seperti bubur, iya. Hatta seperti hari ini jalannya. Saya kalau mau ke Sintang, itu udah siap dulu sepatu pun, kemudian bawa tas, itu dalamnya itu pakaian ganti semua tuh. Karena pasti itu berlumpur pakaian kita. Berlumpur. Jadi mobil nggak bisa masuk di kecamatan sampai hari ini. Nggak bisa masuk. Jadi masih mengandalkan motor-motor yang modern tapi bukan metik. Kalau metik nggak bisa masuk sampai hari ini. Maka bersyukur kita di perkotaan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tusuka. Jika kalian menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Tidak akan pernah mampu. Dalam Quran surah Ar-Rahman kata Allah, fa bi ayyi ala Rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kalian ingkar? Allah berikan nikmat kalian kepada kita semua. Tuh. Nah sebelum kami hijrah ke kecamatan ini jemaah sekalian, kami mendapatkan hidayah Islam itu 10 jam perjalanan itu dari kecamatan itu ke tempat kami dilahirkan. 10 jam perjalanan. Nah waktu itu belum ada jalur darat ini. Ya, jalur darat belum ada, masih mengandalkan jalur sungai. Kiri dan kanan itu hutan semua. Ya, jadi masih mengandalkan perahu pakai speed. Dan perahu itu pun badan perahu itu terbuat dari kayu dan bisa dari fiber. Karena di bawah-bawah ini kata orang lebih banyak tunggul-tunggulnya, banyak rangkangnya. Di bawah itu di dasar sungai itu banyak kayunya. Jadi tidak jarang kadang-kadang perahu itu bocor, kadang speednya patah kakinya, harus bermalam di hutan, harus bermalam di sungai. Kadang-kadang malam-malam kena kejabulan. Iya. Dan daerah ini betul-betul terisolir, tidak ada listrik, tidak ada musala, tidak ada masjid, dan tidak ada dai yang berdakwah di sana. Tapi disitulah penuh dengan kenangan ketika kami beserta keluarga tinggal di sana dan mendapatkan hidayah. Pertanyaan, kenapa memilih Islam? Kenapa hijrah ke Islam? Kita semuanya tentu punya asbab. Ketika kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sebabnya. Dan Allah hadirkan segala macam ujian dan apapun dalam kehidupan kita ini, pasti Allah inginkan kebaikan buat kita. Antum yang hijrah sampai hari ini, pasti ada sebabnya. Ada yang karena nyaman dekat dengan orang saleh, ada karena nyaman dengan lingkungannya, ada karena kebahagiaan dan sebagainya. Tetapi semuanya didasarkan karena kebahagiaan di dalam Islam ini. Iya. Tetapi perkara bicara tentang hijrah, sunatullah dalam hijrah, perkara hijrah.
Sebab kami ketika hijrah masuk ke Islam itu adalah karena makanan. Tuh yang pertama. Kenapa bisa bicara masalah makanan? Itulah iman Islam. Sampai kata Allah dalam Quran, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah itu tidaklah malu memberikan perumpamaan walaupun seperti seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Itu yang Allah berikan perumpamaan dalam kehidupan kita. Kita lihat nyamuk, bagaimana nyamuk. Diciptakan nyamuk menjadi ujian buat kita. Kami kalau di kampung dulu noreh karet itu di hutan nih mas kalian. Itu karet hutan diambil getahnya itu kalau udah noreh itu penuh badan kena gigit nyamuk. Jadi kalau mau donor darah bagus digigit nyamuk di hutan. Iya, kita aja badannya kalau kita buka baju. Ini selesai habis darahnya itu. Karena betul-betul ini nyamuk betul-betul tajam gigitannya itu. Ganas, tuh ganas. Ya. Tapi dengan sebab Allah menciptakan nyamuk, berapa banyak sekarang orang kerja di pabrik untuk nyamuk, betul tak? Iya. Yang autan lah, kemudian yang main bakar lah, sampai ada space nyamuk, betul lah? Iya. Itu hikmahnya banyak. Itu banyak banget. Dan kalau kita bisa berpikir bagaimana, ya coba lihat, dokter itu ada dokter itu, berapa banyak orang periksa darah, ya kan, ngecek malaria, ya kan. Coba kalau nggak ada nyamuk kan nggak mungkin dites, betul nggak dok? Itulah Allah memberikan sebuah perumpamaan. Nah terjadi pada kampung kami dan keluarga kami itu masalah makanan ya sekalian. Apa makanan? Babi. Tuh. Babi itu kalau di kampung, di rumah kami kalau di kampung itu pakai dia. Tingginya kurang lebih 1 meter lebih itu kampung rumah kami. Dindingnya kulit kayu, kemudian atapnya dari atap sirap dari papan yang ditipiskan itu, kemudian dapurnya itu dari dikasih jarang-jarang sedikit gitu. Jadi biar bisa lihat ke bawahnya. Dari kayu sebesar pergelangan tangan, dari bambu. Jadi babi-babi orang kampung tuh dilepas. Kelihatan babi itu dengan nyonyor makan, minum di limbah-limbah tuh. Iya, begini. Makanya kita sudah ngaji, sudah paham agama itu, jangan bicara isyarat pakai mulut kayak babi. Ya karena babi itu begitu, moncongnya begitu. Ya. Iya, itu seperti itu. Maka isyaratlah dengan tangan. Kadang-kadang kita tidak terasa. Ya kan? Adam kita seperti itu berkomunikasi. Jadi babi itu begitu, sifat babi itu luar biasa. Makanan yang kotor-kotor, ya. Kemudian suaranya tidak bagus didengar. Ya. Saya sampai hari ini kalau tidur teman dekat yang murung, iya babi saya. Ya. Ya, itu khas babi, suaranya begitu. Ya. Itu babi. Memang orang Dayak itu kan pelihara babi kalau di kampung. Kalau macet di perkotaan ini itu karena mobil banyak, motor banyak, manusia ramai. Nah, kalau di kampung ini kita nih lihat babi ini macet jalan tuh. Nah, babi-babi ini tidak boleh ditabrak babi ini. Kalau sempat babi ini kita tabrak, mati anaknya. Dihitung bapaknya babi, dihitung emaknya babi, dihitung abangnya babi, dihitung adiknya babi. Karena adat orang Dayak. Karena hukum yang paling kuat di kampung itu adalah hukum adat. Ya, salah ngomong sedikit kita kena adat. Maka ada yang namanya itu Dewan Adat Dayak. Itu hukumnya memang kuat itu dan bahkan diakui. Dan orang Dayak itu punya pasukan namanya pasukan merah, tuh yang pakai merah-merah tuh. Ada panglimanya, ada presidennya itu. Jadi kuat di sana tuh. Nah begitu jamaah sekalian. Jadi babi ini bisa menjadi sebab hidayah datang pada kami dan keluarga. Jadi ibu saya kalau sudah makan daging babi ini gatal-gatal badannya nih. Habis gatal giduran mulai kepala. Ini bergaruh aja tidak henti-hentinya. Minum obat pun CTM tidak sembuh-sembuh dia. Nanti ada waktu dia sembuh sendiri. Ujung-ujung satu keluarga pun tidak makan babi. Karena alergi dari karena gatal-gatal. Padahal orang Dayak itu memang babi itu makanan yang paling enak. Iya. Kalau motong babi itu, orang Dayak itu tidak pakai sembelih. Dia ini pakai tusuk di bagian lehernya. Nanti darahnya ditampung, dibekukan. Paling nyaman darah babi.
Ya. Kemudian lemaknya diambil, lemak babi itu untuk masak, campuran masakan untuk lemak babi. Makanya kalau ke kampung orang Dayak, itu ada botol agak beku-beku, itu lemak babi itu, seperti itu. Nah, kadang Allah terjadi pada kami dan keluarga tidak bisa masuk makanan babi. Kemudian yang kurang asrama yang kedua adalah karena sembelihan. Jadi waktu itu saya menginjak bangku hampir masuk kelas 1 SMP. Ada seorang dai dari perkotaan itu masuk dari Dewan Dakwah. Ini hebatnya dai dari Nendoa itu masuk ke sana, temani bapak saya. Singgahlah di kampung kami, ya, dalam rangka beliau berniaga. Ya. Berniaga bawa beras dari kecamatan, bawa kebutuhan dapur, nanti pulangnya bawa karet, bawa buah tengkawang, singgah di rumah kami. Nah, oleh bapak saya disembelihlah ayam, ditangkap ayam, disembelih dan dihidangkan. Padahal nangkap ayamnya susah, ya mas sekalian. Bukan enak nangkap ayam di kampung tuh. Beda dengan di kota. Kalau ayam di kampung betul-betul kampung, lepas, terbang sana sini, makan segala macam, cacing dimakan, kemudian semut dimakan, belalang dimakan. Nangkapnya susah, malah baru bisa nangkap kemudian enggel. Ya. Kalau di kota, ayam kota dibilang ayam kampung, itu ayam tuh dikadangi, dikasih lampu, ya kan? Kemudian dikasih makan ayam pedaging, dibilang ayam kampung, padahal beda. Nah, apa yang terjadi setelah ditangkap, disembelih dan dimasak, dihidangkan kepada beliau. Apa kata beliau? Pak, kami tidak bisa makan makanan sembelihan yang bukan disembelih oleh orang muslim. Ragu kami akhirnya. Kemudian beliau berikan penjelasan, kalau kami yang sembelih, semua agama itu bisa makan. Ya, bapak saya karena orang cerdas, berpikirlah kan tentang keyakinan kami waktu itu, Katolik. Karena kalau orang di Katolik ya semua hewan, ayam mati pun boleh dimakan, ayam tiren. Karena saya biasa makan ayam itu kan, ayam yang mati, yang kena sampar pun dimakan, karena penyakit pun dimakan. Yang penting daging, kan seperti itu. Nah, akhirnya dengan keraguan itu menyebabkan kami bertambah tidak yakin dengan agama kami waktu itu, Katolik. Sebab yang ketiga itu adalah karena kebiasaan orang di kampung. Nah, kalau orang Dayak itu, jemaah sekalian cintai Allah Subhanahu wa taala, itu ada pesta terbesar setiap tahunnya, itu namanya Gawai Adat Dayak. Karena suku saya adalah suku Dayak Singkuang. Nah, Gawai Adat Dayak ini itu setiap 1 tahun itu 1 kali. Nah, kemarin Pak saya telepon di kampung. Terus dia bilang, kapan nih ke kampung nih? Dia bilang, tapi ke bahasa Dayak. Saya tanya, kenapa Pak Man? Dia bilang, lagi gawai kita. Dia bilang, sinilah kampung. Nah, kalau sudah gawai ini jemaah sekalian, paman dan bibi saya ini tukang buat minuman khusus untuk gawai adat Dayak. Yang pertama arang. Arang ini dari rempah-rempah. Kemudian dimasak dengan suhu yang tinggi, dikasih kayu bakar di bawahnya, kemudian disuling ya. Diambil dan ditampung ya, dimasukkan ke dalam tempat. Ini memabukkan. Bahkan bisa 1 hari mabuk itu kalau minum arang. Apalagi ada tabasnya. Nah, tabas itu ada teman minum. Nah, kalau kita misalkan minum kopi, itu ada temannya, ada kacang, ada gorengan. Nah, kalau orang Dayak, tabasnya minum itu daging ular, daging babi, daging anjing, sejenis-jenis itu. Makanya kalau antum semua pergi ke Kalimantan Barat, ditulis di situ, di tepi jalan, warung tabas. Nggak usah masuk ke situ. Berarti ada arang, ada daging ular, ada daging anjing, ada daging babi. Tuh, itu tabas, warung tabas namanya, itu ada di sana. Tapi ada minuman yang memabukkan, rasanya manis. Namanya tuak. Nah, tuak itu dibuat dari fermentasi dari ketan, dimasukkan ke dalam tempayan, ya. Kemudian dibiarkan dalam waktu yang lama. Itu semakin lama disimpan dalam tempayan, itu semakin memabukkan. Nah, orang Dayak kalau sudah gawai ini, paman dan bibi keluarkan semua nih. Berpuluh-puluh tempayan dikeluarkan itu. Kalau sudah gawai adat Dayak. Nah, yang kami saksikan waktu itu, karena rumah kami itu kurang lebih 20 meter dari gereja. Pastor-pastor itu kalau sudah gawai adat, keluar dia. Ikut dia gawai adat.
Apa yang terjadi? Mabuk semua mereka. Mabuk. Orang kalau sudah mabuk pasti hilang akalnya. Betul tak? Hilang. Istri orang pun istri dia. Suami orang pun suami dia. Ini fakta muntah. Melakukan tidak karuan lagi. Yang buka baju lah, yang telanjang lah ketika mabuk itu. Iya. Itu benar, Bu. Iya. Kalau tidak percaya, ikut di dokter ke sana. Pas kawai ada bilang saya, Ustaz, kita mau lihat kawai ada, video kan situ, kan gitu. Jadi biar melihat bagaimana orang Dayak di kampung. Itu di rumah Betang, ini luar biasa. Rumah Betang itu yang panjang, tuh panjang. Dia tuh berpuluh meter, itu satu kamar itu mabuk semua tuh. Kalian sudah. Nah kalau sudah minum tua, berminggu-minggu tuh mabuk dia. Talah yang itu, yang ini segala macam. Pastor pun ikut. Mabuk juga dia. Nah ini dalam Islam kita sudah mengetahui sebagaimana Allah jelaskan, kulu washrabu mir rizqillah halalan wa thayyiban. Makanlah kalian rizki dari Allah yang halal lagi baik. Makan dan minumlah kalian kata Allah. Ini makanan jelas diharamkan khinzir tadi. Mafsadah dan kerusakan begitu banyak. Ini minuman yang menghilangkan akal kita, ini merusak akal kita. Maka Islam larang kita. Mulai dari zatnya, cara mendapatkannya sudah diatur dalam Islam. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Akhirnya jemaah sekalian, kami dan keluarga akhirnya memilih masuk Islam. Inilah tiga asbab itu. Nah, perkara masuk Islam dan hijrah kita. Tetapi ketika kita bicara tentang hijrah, ketika tidak didukung oleh lingkungan yang baik, apalagi di daerah yang terisolir, ini sangat berat sekali. Masjid tidak ada, musola tidak ada, dai tidak ada, dan itu terisolir. Oleh karena itu bahagialah kita ketika kita hijrah ini didukung oleh pendukung-pendukung yang cukup, keluarga yang taat, lingkungan yang baik, kemudian teman-teman yang baik, tempat kerja yang baik. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengingat waktu itu bagaimana ibu saya sering menangis ketika kami hijrah ke Islam, diusir dari kampung, dibilang bawa sial. Kemudian tidak boleh lagi mengambil hasil dari hasil tengkawang itu nggak boleh lagi. Padahal waktu itu hanya itulah pekerjaan yang bisa menghasilkan, yang bisa membuat dapur kami berasa. Kami 4 bersaudara. Saya lihat ibu saya nangis. Nah, dibilang kita ini diusir dari kampung. Akhirnya kami harus hijrah dari kampung 10 jam itu ke kecamatan. Hilir dari Hulu menuju ke kecamatan. Saya masih ingat sekali dalam benak saya. Ibu saya nangis. Sampai buang air perang. Begitu ibu saya nangis. Ya. Kemudian belum lagi bawa barang-barang segala bantal kami angkut. Meningkatkan kenangan. Dan sampai hari ini yang membuat saya semangat berdakwah. Nah ketika sudah sampai di kecamatan Tempuna, ini ada kecamatan tempat kami tinggal saat ini. Di situ bisa belajar agama. Madrasah tidak ada. Masjid jaraknya jauh berkilo-kilo. Ustadznya tidak ada. Ini paling menyedihkan. Kita pada titik ini paling menyedihkan. Tidak ada tempat bagi kita untuk mencari nyamannya kita berislam. 3 tahun di situ belum bisa apa-apa. Saya lihat ibu masih lemah akidahnya. Lihat orang tua masih lemah akidahnya. Sampai saya masih ingat waktu itu bapak saya masih bawa saya ini ke tempat perjudian. Saya ingat namanya Kelang, ikut judi di situ. Saya lihat bagaimana orang yang lumayan, bagaimana orang main kolok-kolok, main dangdut, ikut nih. Karena orang tua tidak paham. Karena perjudian waktu itu luar biasa. Tetapi keinginan saya untuk belajar tinggi sekali. Akhirnya saya dititipkan ibu saya waktu itu di Kabupaten Sintang, di panti asuhan. Barulah bisa belajar. Baru bisa sholat, baru bisa mengaji. Saya lihat bagaimana perjuangan ibu saya mengantarkan saya ke tempat-tempat yang penuh diberkahi. Dan saya simpan baik-baik surat ibu saya. Jadi kalau saya kadang malas dakwah, saya menuntut ilmu rasa, saya baca surat ibu saya. Ya Allah ibu saya, bagaimana dia mengingatkan saya, bagaimana kekhawatiran dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya simpan baik-baik surat ibu saya. Akhirnya setelah di kabupaten saya minta izin ke ibu saya. Ma, saya bilang, Manus mau lagi belajar mak ke sana ke pesantren. Nah, kata ibu saya,
Sudahlah cukup, bismillah kamu belajar. Apa yang ada sudah tengok saja. Kita untuk makan aja susah nak, bilang. Apalagi nanti kamu kalau kamu pergi jauh. Bagaimana dengan adikmu, bagaimana dengan mama, bagaimana dengan bapak? Tidak bisa mak, bilang. Saya harus belajar ke sana. Gak ada duit nak, bilang. Nah, saya akan cari duit. Akhirnya saya pulang ke kampung. 10 jam dari kecamatan itu masuk lagi. Noreh saya. Jadi getah karet itu pagi-pagi itu jam 5 sudah turun. Karena air karet itu kalau udah awal-awal turun itu udah mau keluar. Ya. 4 bulan saya bekerja waktu itu di kebun karet. Saya jual hasilnya. Saya minta izin ke ibu saya untuk berangkat ke Pulau Jawa. Turun dari Hulu, kemudian ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, kemudian ke Pontianak, naik kapal laut. Dan alhamdulillah diterima waktu itu di Yogyakarta. Kemudian di sebuah pesantren namanya Taruna Al-Quran bersama dengan Ustaz Umar Budiarko waktu itu. Di situ saya pulih kiai, manikan anak kiai, kemudian nyangkul di pesantren karena memang gak punya duit. Hanya berharap bisa belajar, bisa mengambil manfaat, dan bekal ini yang menjadi bekal ketika nanti berdakwah. Ibu pun masih kirim dia Mas Kain, kirim surat, kemudian kirim WhatsApp. Duit itu saya minta waktu itu karena sakit sampai 2 tahun saya sakit ini karena TBC waktu itu di pesantren itu. Dikirim duit 50.000 itu berbulan-bulan sampai WC pos waktu itu. Ya Allah, saya lihat teman-teman saya lain dikunjungi oleh orang tuanya. Saya menahan nafas, tarik nafas, ya Allah, nikmatnya mereka. Saya bahkan pernah minum air yang untuk bantal para santri itu 2 tahun yang disimpan dalam botol yang besar. Ketika saya haus saya minum, lalu teman saya bilang, Nus, dia bilang, itu air udah 2 tahun tuh, tidak pernah diganti-ganti. Kenapa? Ini untuk bantal, bilang. Tuh bayangkan. Karena di pondok itu nggak ada kasur, jadi kami tidur di luar itu. Jadi minum air yang sudah simpan bertahun-tahun, tidak apa-apa, saya bilang. Ini jadi obat saya. Nah, jemaah sekalian, sebelum saya lanjutkan, coba diputar dulu supaya tahu gambaran tentang dakwah tinggalku di sana, kemudian bagaimana kami mengislamkan para mu'alaf suku Dayak yang sekarang terbina 600 kakak para mu'alaf. Jadi salah satu hambatan di jalannya. Ini memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ya, seperti ini salah satunya. Belum lagi kain-kain itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi ya, tingkat risikonya juga besar. Ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman sistem Kalimantan Barat, kita harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat yang cukup maka posisinya kita harus berhenti. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini, dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap
dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran, dan mudah-mudahan para mu'alaf kepada akidah mereka dekat dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan mengangkat diri kepada Al-Quran. Kepada Bapak Urbanus dan keluarga, ada paksaan Pak untuk pindah agama, pindah ke Islam? Tidak ada. Ada berapa orang? Ini 6 ya. 4 anak, 1 istri ya. Jadi Pak Doada, jadi kita bisa mendengar bahwa beliau memeluk Islam itu tidak ada paksaan. Jadi alhamdulillah. Baik Pak Panus, seperti saya tangannya semuanya. Ya. Maka yang kanan saya ya. Yang kanan. Nah yang belakang maju sedikit. Nah, maju ke depan. Ya. Tidak maju ya. Maju ya. Ya. Nah ikuti saya. Agak kuat sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Jadi pada saat ini Bapak Urbanus dan keluarga sudah disaksikan oleh para malaikat, kemudian hadirin yang hadir, maka sudah menjadi seorang muslim. Ya, maka dengan ini saya bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing Bapak dan keluarga, kemudian tentunya anak-anak ini ya, insyaallah. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan akhirat. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Haji. Baik, itu kegiatan hari-hari kami di sana. Jadi mengislamkan, membina dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah. Jadi setelah menuntut ilmu tadi, saya pulang ke kampung. Pulang ke kampung bukan dengan ilmu yang didapatkan dan faedah yang besar dari ilmu itu sendiri ketika belajar. Dan orang yang pertama kali saya dakwahkan itu adalah keluarga saya. Kenapa pentingnya dakwah kepada keluarga itu? Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan Quran surat Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Karena dakwah ini penting ya sekalian. Sampai di keluarga kita kalau tidak ada dakwah, maka kecil sudah keluarga kita. Seorang suami ini punya istri yang tidak berhijab, dibiarkan saja. Seorang ibu, seorang suami melihat anaknya tidak sholat, dibiarkan saja. Padahal ada tanggung jawab di situ terhadap keluarganya, bagaimana menuntun mereka. Karena beban yang paling berat yang Allah bebankan kepada kita, kalau kaum laki-laki itu adalah mendidik dan membimbing keluarganya itu ke jannah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya sekedar kasih makan, tidak. Maka saya pun akhirnya berdakwah kepada orang tua saya. Dari ibu yang tidak berhijab, alhamdulillah berhijab. Dari yang tidak bisa ngaji, saya tuntun pelan-pelan dan saya mohon kepada Allah mudahkan, Allah pahamkan. Karena tidak ada kebahagiaan bagi kita ini ketika Allah berikan kita manfaat yang besar untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, setelah keluarga tersentuh dakwah, kemudian bisa mengamalkan, saya lebarkan dakwah ke pelosok-pelosok pedalaman. Saya bentuk namanya itu Komite Peduli Muslim Pedalaman. Itu ada dai-dainya. Saya ajak para dai-dai yang satu fikir, satu pemikiran yang ingin memajukan dakwah pedalaman. Nah, ketika masuk ke kampung itu jamaah sekalian, itu masuk ke kampung, itu begitu banyak tantangan.
Mulai dari jaraknya yang jauh, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, ada yang 9 jam. Paling dekat itu 4 sampai 5 jam. Itu paling dekat. Itu paling dekat. Dan jalan ketika di pedalaman itu luar biasa. Bukan dari yang di perkotaan duduk. Kemudian jamaah datang, dakwah di sana itu berbeda sekali. Dan ketika terjun ke lapangan itu kami dengan tim itu pakai motor, kadang pakai speed, itu selalu bawa bekal. Nah di tas kami itu kalau belakang itu ranselnya itu isinya apa? Bukan hanya pakaian lalu kami saja tidak, tapi ada pakaian bekas di situ. Ada buku-buku panduan agama di situ. Ada obat-obatan juga. Kemudian ada makanan-makanan juga. Karena dakwah itu pada dasarnya itu adalah melayani, bukan minta layani, tidak. Nah kalau dakwah itu sudah memerankan, berat dakwah itu terima. Karena untuk menyampaikan dakwah ini, menyampaikan perkara tentang halal dan haram itu butuh waktu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, berminggu-minggu belum bicara tentang halal dan haram. Kita masih mengambil hati dari seluruh orang-orang yang berada yang menjadi sasaran dakwah kita. Saya cari dulu di kampung ini siapa nih tokohnya. Saya ambil jadi bapak angkat dulu. Saya angkat. Ini kayak ini tadi ini kan tokoh adatnya ketika kami mengislamkan satu kampung ini ada 19 jiwa. Saya bawa nih ketua adatnya. Karena kalau tidak bawa ketua adat jadi masalah nanti. Ya ada lagi begitu. Nah setelah kita punya bapak angkat, barulah kita mulai dakwah di situ. Dakwah kita. Pada satu kali kami masuk ke kampung, dari perjalanan jauh, dakwah di situ dengan tim dari rumah ke rumah. Kemudian 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian sampai kurang lebih 1 minggu. Tiba-tiba saya didatangi oleh tokoh masyarakat di situ. Ustaz, katanya, mulai hari ini sebaiknya Ustaz sudah mengakhiri dakwah di sini. Kenapa Pak? Saya bilang, karena dukun di kampung ini sudah mulai gerah dengan dakwah Ustaz. Bilang. Jadi dukun kalau di kampung itu orang lain bukan omon-omon, tidak. Dukun itu betul dukun. Ini tahu tentang kerusuhan Dayak Madura, tahu Bu? Tahu Pak ya? Sampit juga ada yang sampit kan? Itu dia bisa membedakan nih mana orang Madura, mana orang Jawa, mana orang Cina dia. Karena orang Dayak kalau sudah di kampung meskipun dia sudah beragama masih percaya dia dengan leluhur, masih percaya dia. Imbai kata kami orang sana bilang. Dah diingatkan begitu, ada rasa takut dalam diri saya. Karena sebagaimana manusia saya manusia biasa itu pasti ada rasa takutnya. Tetapi yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap masuk kampung itu selalu saya sadarkan motor. Saya angkat tangan ke langit. Ya Allah, Engkau yang menjaga dan sebaik-baiknya penjagaan ya Allah. Engkau yang menguasai hati-hati mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Selamatkan hamba ketika masuk dan keluar dari kampung ini. Selalu saya berdoa begitu. Karena kita tidak tahu setelah kita keluar dari situ apa yang terjadi dengan kita. Karena orang Dayak ini susah ditebak baik, tapi kita tidak tahu dalam diamnya baiknya. Racun banyak, ilmu hitam juga banyak. Apalagi menyampaikan risalah dakwah amal ma'ruf nahi munkar. Nah kemudian akhirnya saya didatangi oleh masyarakat di situ. Saya sampaikan. Saya bilang kalau hari ini saya mati karena dukun, berarti azal saya karena Allah takdirkan saya mati di jalan Allah. Tapi kalau besok dan selanjutnya Allah sehatkan saya, maka dakwah akan terus berkibar di sini. Itu saya sampaikan begitu. Demi Allah, wallahi 1 minggu kemudian ya mas sekalian, dukunnya mati. Dukunnya mati itu heboh di kampung itu. Orang bilang Ustaz Yamin orang sakti. Dan mereka bilang. Bayangkan dukun itu paling ditakuti. Berapa banyak jimat yang dikasih dukun untuk ke orang sekitar itu. Ada 800 jiwa. Ya, saudara-saudara kita di situ percaya dengan dukun. Saya tidak bilang ini jimat ini haram, jimat ini syirik, tidak. Yang awalnya tidak. Karena bagaimana mungkin kita melawan arus orang yang percaya dengan dukun. Tapi setelah dukunnya mati, orang baru tahu Ustaz Yamin orang sakti kata mereka. Padahal kalau badan kita sendiri kita nggak tahu, nggak ngerti kita. Sadar hilang pun kita nggak tahu. Tapi pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita yakin pertolongan dari Allah, kita bersandar kepada Allah.
Itu dialami demi Allah. Maka sampai hari ini kalau saya masuk dakwah ke situ, ya diterima orang kampung itu seperti pejabat. Dipegang tangan kiri dan kanan, dibawa naik rumah satu, naik sini. Kemudian kalau datang malam itu, Ustaz, tidak boleh pulang dulu. Harus 3 hari, 3 hari saya di situ. Tidak pulang-pulang. Tuh, saking rindunya mereka dengan tim kami. Nah, kalau dari Isa, mas sekalian, saya butuh aja membersamai mereka itu. Datang 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Ustaz Yamin ada di kampung. Sampai jam 1 jam 2 baru saya bisa tidur. Bayangkan. Ini kita sambil makan. Begitulah dakwah di sana. Ya, begitu prosesnya. Akhirnya dakwah pun kita kibarkan di situ. Majelis taklim, ibu-ibu, kemudian pengajian. Baru kita sampaikan tentang kebesaran Allah. Kita bimbing mereka bagaimana beribadah yang baik, bagaimana bermuamalah yang baik dan seterusnya. Dakwah di sana. Kemudian ada cerita juga di pengalaman masuk salah satu kampung. Dakwah juga di situ memang terkenal memang orang-orang yang punya pengaruh dan ilmu hitam. Tapi dakwah kita terus masuk di sana. 1 hari, 2 hari, kemudian sampai waktu itu kurang lebih 2 minggu kita dakwah di situ. Pulangnya jamaah sekalian demi Allah, jam 1 kurang lebih jam 1 lewat kami pulang dakwah. Tiba-tiba pulang dari kampung, mulut itu terkunci, tidak bisa bicara, terbuka hampir 20 menit. Ini ada rasa takut, iya. Saya manusia biasa, masih ingat bagaimana keluarga, masih ingat bagaimana keinginan untuk terus panjang umur ini. Ada rasa takut. Nah, kalau kita lihat dalam Quran, Nabi Musa alaihissalam pun takut. Ketika Allah perintahkan kepada Musa dan Harun, Allah perintahkan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau berdoa kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Takut Nabi Musa dan Harun. Tapi Allah ingatkan, Allah berikan kabar gembira dan Allah kuatkan dengan kalimat kata Allah, la takhafa innani ma'akuma asma wa ara. Engkau Musa dan Harun jangan takut, kata Allah. Sesungguhnya aku bersama dengan engkau berdua. Aku mendengar dan aku melihat engkau berdua. Nah, seseorang itu harus yakin dia. Makanya kebersamaannya dengan Allah. Bahwa Allah selalu mengawasi dia. Yakin pertolongan dari Allah. Yakin Allah memuraqabahnya, melihat, mengawasi dimanapun dia berada. Ini hebat ihsan dalam ibadah. Kalau kita tidak yakin pertolongan dari Allah, bagaimana mungkin kita bisa maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah? Maka yang paling tinggi dalam seorang mukmin itu adalah ihsan dalam beribadah. Yang mana kata ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dalam beribadah kepada Allah. Aku merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Akhirnya setelah keluar, ketakutan datang dalam diri saya ketika keluar, kamu tidak bisa bicara. Diam sejenak, saya nggak bisa keluar suara dari mulut saya. Akhirnya saya angkat tangan ke langit. Saya baca dengan baca ruqyah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Saya baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Saya colongkan tangan tauhid ke dalam mulut sampai saya muntah. Kemudian saya paksa muntah sampai saya mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, lisan bukan untuk bermaksiat padamu ya Allah, tetapi untuk berdakwah ya Allah. Saya baca Isra li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 20 menit baru bisa bicara sekalian. Itu menambah rasa sujud syukur saya di tanah waktu itu, sujud syukur saya. Semakin semangat, ya Allah, saya mengingat bagaimana beratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah. Ini baru begini, ya. Tetapi semakin semangat saya dakwah. Saya punya tim juga. Tim kami di pedalaman, tim dai pedalaman itu ikut dakwah. Semangat di dakwah. Oke, kita ikut turun ke lapangan. Kemudian pada pulang jam 1 malam, tiba-tiba istri yang telepon saya, Ustaz, Irfan Ustaz mau bunuh diri, dia bilang. Saya dah tahu nih, kalau mau bunuh diri ini pasti sebab karena ikut dakwah. Sekarang saya datang ke rumah, saya bilang sabar, saya ruqyah dia. Saya pukulkan dadanya itu muntah darahnya. Begitu jemaah sekalian. Jadi dakwah di sana itu permulaannya itu mendatangi berdakwah itu berbeda dengan perkotaan. Meskipun kita ini menguasai ilmu, baik itu ilmu Quran, retorika dalam dakwah itu,
itu bukan menjadi takaran dakwah kita diterima di sana. Karena kita harus mengedepankan etika, adab, dan akhlak ketika sampai kepada mereka. Belum kita bicara tentang halal dan haram, tidak. Hari-hari saya kalau dakwah ke pedalaman pakai bahasa daerah. Bukan pakai bahasa ini. Sekarang ada satu daerah yang sensitif sekali. Lihat simbol Islam pada kita. Harus kita pakai pakaian biasa. Kemudian pelajari bahwa ini formula yang tepat disuruh berdakwah. Beda dengan perkotaan. Bahkan saya pernah ingin diadat waktu itu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Hanya karena membina salah satu tempat daerah binaan kita itu dikasih waktu 1 hari 24 jam. Kalau tidak hadir, dihukum, diadat mereka. Itu saya lihat udah Dewan Adat Dayak ada betul semua. Dengan tokoh-tokoh adat udah pakai merah semua. Akhirnya saya bilang dengan tim dakwah kami, karena tim dakwah kami rata-rata memang orang-orang Dayak. Yang tadinya mereka itu terkenal preman di kampung, terus setelah masuk Islam, kita bina, kita kader, akhirnya mereka kita jadikan tim dakwah. Nah, saya bilang kita selesaikan adat di sana, selesai. Baru mereka tahu ternyata Ustadz Yamin yang orang Dayak juga tidak bisa kita adat. Coba kalau dai yang bukan orang Dayak selesai, betul enggak? Iya, selesai. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang dai, ya, dia sukunya suku Jawa. Waktu itu karena adat kurang lebih 250 juta. Hanya karena ngomong saja, itu dia adat oleh orang Dayak setempat, itu selesai. Orang Dayak itu kalau sudah adat, ya hasil dari adat itu untuk mereka pesta, potong babi, mereka mabuk, itu dia. Begitu jamaah sekalian. Maka saya bilang tadi, kalau masuk ke kampung orang Dayak, ya harus hati-hati. Bicaranya harus hati-hati, ya. Kemudian bersikap harus hati-hati, sehingga kehati-hatian kita ini membuat kita selamat nanti di kampung. Nah, ini salah satu pondok yang kita dirikan di Kecamatan Tempunan. Dulu ini santrinya hanya 15 orang. Awal saya terima. Dan saya dirikan mengangkat tangan ke langit. Saya minta kepada Allah, jadikanlah ya Allah tempat ini diberkahi. Menjadi wasilah buat anak-anak dari pedalaman itu. Untuk bisa belajar agama di sini. Karena saya mengingat bagaimana waktu saya tidak bisa belajar agama. Tiba-tiba ada donatur yang telepon saya, Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Saya bilang, saya minta tolong bangunkan saya rumah untuk anak-anak mualafnya. Akhirnya berdirilah. Sekarang sudah hampir 50 santrinya. Itu setiap kampung saya ambil 1, ambil 2, ambil 3, ambil 1. Karena kader nanti mereka yang harus kita balikkan di sana. Begitu saya sudah mati, mereka melanjutkan dakwah di situ. Lebih tepat daripada mendatangkan orang dari jauh, betul tak? Iya. Karena orang setempat lebih paham, lebih ngerti bagaimana berdakwah di kampung mereka. Sebagaimana saya berdakwah di kampung sendiri, lebih tepat. Dan Masya Allah, kita kalau di kota ini luar biasa madrasah banyak. Nah, ini satu-satunya di kampung kecamatan ini ada pondok. Maka saya kasih nama Cahaya Tempunan. Nah, jadi kalau antum nanti ada yang mungkin ke Pontianak, ke Sintang, nanti mampir ke situ. Nah, bisa ditelepon nanti. Saya, Ustaz, kita mau ikut pedalaman, apalagi dokter. Alhamdulillah, ikut saya nyunat anak-anak di kampung. Iya, kan hebat tuh. Karena kadang-kadang saya kalau ke pedalaman itu bawa tim medis. Saya bilang nih ke teman-teman di medis, para perawat-perawat. Nah, ini apa yang bisa kalian lakukan nih untuk saudara-saudara kita pedalaman? Ustaz, saya bisa nyunat. Ayo kita sunat anak-anak di kampung. Mudah-mudahan jadi hidayah buat mereka. Banyak tuh yang masuk Islam. Ya kan, satu-satu sampai hari ini terus bertambah nih mas kalian. Iya, bertambah. Tetapi bukan bicara masalah penambahannya. Yang paling penting itu adalah pembinaan. Karena dahulu sebelum masuk dakwah di sana, itu ada satu kampung yang mualaf. Ketika tidak ada pembinaan, selesai sudah semuanya. Karena misionaris pun masuk mereka. Ada misionaris yang kuat itu namanya Wahana PC. Itu mereka masuk itu ke kampung-kampung itu, ya, itu bawa mobil yang tinggi-tinggi. Kemudian dengan bantuan yang kuat itu Wahana PC. Begitu misionaris. Yang lebih parah lagi sekarang itu ada Ahmadiyah nih. Sebelum kami bangun ini ada Ahmadiyah juga di kampung. Kalau antum cek di YouTube nanti, ya ada kasus Ahmadiyah kemarin terbesar itu di Kecamatan Tempunan. Gak jauh dari situ. Ya, Ahmadiyah. Hebatnya Ahmadiyah itu dakwah. Dia ini merangkul orang-orang Dayak setempat, sehingga mereka terjaga oleh orang-orang Dayak. Tapi begitu sudah ada dakwah kita di situ, kita jelaskan bagaimana tentang Ahmadiyah dan lain sebagainya. Jadi tantangan kita memang sekarang semakin berat.
ya. Tetapi adanya dakwah ini luar biasa dakwahnya. Dan mudah-mudahan dakwah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi benteng karena terdepan untuk membina saudara-saudara kita yang lemah akidahnya. Nah, begitu jamaah sekalian setia Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sekarang alhamdulillah anak-anak ini sudah ada tempatnya, kemudian sudah bisa belajar disiplin yang baik ya. Kemudian kita akan terus menambah anak-anak ini sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Itu tidak satu rupiah pun mereka belajar. Maka minum 3 kali sehari di situ ya. Ada saja donatur yang besar, ini kirim beras, ada saja tuh seperti itu. Karena saya yakin ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala pasti untung kita. Betul lah? Harus yakin kita. Karena Allah Maha Kaya. Sesuatu yang tidak kita kasih, apalagi yang kita minta. Dan Allah tidak mungkin mengisi janjinya. Intan sallallahu yang surkum wa yusbit aqdamakum. Bantu saja. Tapi dakwah seperti tidak. Dan dakwah itu penting. Dakwah itu penting sekali dibutuhkan di sana. Dimanapun berada, sangat penting dakwah. Maka beruntung kita ini yang mengambil jalan itu di barisan ya, orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang menguatkan dakwah, Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga dibantu dari BWA waktu itu. Karena kami masih punya keterbatasan waktu itu tahun 2017 kurang lebih sekitar itu 2017-18. Kita kendala pada motor dakwah. Karena tim ini kalau masuk ke pedalaman itu pakai motor spek yang rendah. Akhirnya dibantu di motor. Ya. Walaupun sampai hari ini masih kurang motor dakwah. Karena tim itu masuk ke kampung-kampung. Kadang motornya itu rusak. Kadang motornya itu terbenam di jalan. Alhamdulillah bantuan dari kaum muslimin sangat bermanfaat. Maka saya sampai hari ini menjadi partner lapangan dari BWA karena BWA ini betul-betul hadir di sana. Kemudian di jalur sungai karena ada daerah yang tidak bisa ditelusuri dari jalur darat, harus pakai perahu. Kadang-kadang kita dakwah ini kumpul majelis ibu-ibu itu di perahu pakai perahu besar. Pengajian di perahu kita. Karena kalau naik ke darat kadang malam-malam itu banyak anjingnya. Itu anjing semua kalau di kampung orang Dayak di Kongo anjing, maka yang lebih tepat itu di perahu. Nah ini jamaah sekalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan, berempati, kemudian support jalan dakwah ini menjadi kebahagiaan buat kita. Karena hidup kita hanya sesaat saja. Apa yang kita usahakan di dunia ini, inilah menjadi bekal kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya apa yang kita lakukan pun masih misteri, betul enggak? Iya, kita nampak orang ahli ibadah belum tentu sholat kita diterima oleh Allah, betul enggak? Iya, enggak tahu kita. Karena semuanya akan kita tinggalkan, tidak ada artinya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika manusia meninggal seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Sholatnya putus, Qurannya putus, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah anak yang saleh, mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ibu-ibu yang berusaha dekatkan anak kita ini kepada agama, suruh belajar Quran yang baik, suruh menuntut ilmu karena ini menjadi bekal karena dia menjadi anak yang saleh. Apalagi di zaman fitnah, ya. Suruh anak kita titipkan pesantren, hadirkan para ustadz yang bisa ngajar, hadirkan menjadi ya. Itu dia, banyak doakan anak-anak supaya menjadi anak yang saleh. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah. Nah ini bisa diambil ya, sedekah jariyah ini berikan wakaf terbaik. Kami masih membutuhkan wakaf Quran tapi yang terjemahannya untuk di Kabupaten Sindang. Karena sampai hari kemarin kami juga masih di WA oleh tim-tim dai kita di pedalaman. Ustaz di mana nih Quran kita ini? Ya sabar, kami masih usaha, saya sampaikan begitu untuk mencari wakaf Quran dari saudara-saudara kita yang bisa membantu wakaf Quran di Sintang, Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, kita Masya Allah ilmu yang bermanfaat luar biasa. Makanya setiap ba'da subuh itu Nabi mengajarkan kita dan mengajarkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. 3 perkara ini kita minta pada Allah. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang
amal yang makbul. Ini luar biasa kalau rezekinya rezeki ilmu yang bermanfaat, kemudian rezekinya baik, kemudian diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Munafikun, orang yang sudah ada dalam kubur berjuta-juta manusia, keinginan mereka adalah minta ditunda kematian mereka untuk apa? Untuk bersedekah. Kenapa tidak pilihannya haji, umrah, sholat, kok sedekah yang dipilihnya? Kata seorang ulama, Imam Ibnu Qayyim mengatakan orang yang bersedekah itu akan dimudahkan sakaratul maut. Bisa ambil nih buka Quran, semoga dengan begitu kita dimudahkan sakaratul maut. Kemudian yang kedua, orang yang sedekah itu ciri-ciri amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah itu akan masuk surga yang luas, namanya as-sakhaya. Itu hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang dermawan. Kemudian yang keempat, orang yang bersedekah itu kelak kuburnya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, hisab yang paling berat atas kita itu tentang harta. Ini berat harta, berat banget. Dari mana mendapatkan dan dikeluarkan untuk apa? Ini hati-hati yang kita suka memperbanyak barang-barang di rumah kita tanpa kita sadari manfaatnya. Pakaian kita dihisap, sendal kita dihisap, kendaraan kita dihisap, dan bahkan diri kita pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak pertanyaan. Makanya kalau orang yang miskin tetapi dia bersabar ya, dengan takdir yang Allah takdirkan padanya, maka 50 tahun lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Orang kaya banyak dihisap, banyak banget dihisap, apalagi memang tidak dikeluarkan zakatnya. Luar biasa, banyak ditanya. Nah, sifat harta itu apabila dimakan yang menjadi kotoran, apabila kita simpan itu pasti menjadi rebutan. Kalau kita keluarkan dia, maka menjadi tabungan kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini membantu dakwah yang luar biasa. Nah, tafadhal silakan dipilih nih. Saya berharap hari ini adalah hari terakhir saya berada di Kota Karawang, karena besok berapa hari saya di Bogor dan akan meninggalkan Karawang dan Bogor. Saya berharap ini 10 jam berikan waktu terbaik, dan nanti pesannya akan kami sampaikan kepada saudara-saudara kami yang berada di sana supaya mereka ikut mendoakan juga saudara-saudara kita yang sudah mensupport dakwah ini baik yang tampak maupun tidak tampak. Tetapi ingatlah, perjuangan kita tampak atau tidak tampak, tapi Allah akan tampakkan kita bahwa kita sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan berikan balasan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa yang menginfakkan apa yang keluarkan jalan Allah, pasti Allah ganti dia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kemarin itu ada seorang ibu-ibu di Jakarta, nggak pernah ketemu saya. Ibu-ibu tahu saya dari medsos, dari Facebook. Saya punya Facebook. Coba nanti Facebook saya namanya Muhammad Yamin. Nah, dia tahu saya dari situ, nggak tahu cerita. Jadi dia ini sering mensupport kami, Ustaz, gimana santrinya Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Karena santri kami ini banyak. Ya, saya bilang, Bun, kalau mau ini boleh nanti untuk puasa Senin Kamis santri bantu dia. Kemudian perluasan tanah ini kita masih butuh, Bun, bantu dia. Ya susah, saya bantu sekian. Dia mengeluhkan punya hutang sampai 5 miliar dari Allah. Nah, setelah dia untuk membantu kita, bismillah, 5 miliar sisanya masih dari Allah. Itu dia nangis cerita ke saya. Pernah ketemu, tapi Allah ketemukan itu dengan cara Allah yang Allah kehendak atas kita. Luar biasa. Saya juga pernah seorang ibu mengeluhkan permasalahan ia dengan suaminya. Ustaz, gimana nih Ustaz? Keluarga saya ini kalau tidak segera diperbaiki, tidak ada solusinya, ini hancur Ustaz. Kenapa? Saya bilang, suami saya kalau lihat saya ini bertanduk aja Ustaz, selingkuh dia terus, sampai nunjukkan foto selingkuhan ke saya. Terus apa sebabnya? Saya bilang, ini mungkin karena ibu dan suami itu jauh dari Allah. Ustaz, sampai hari ini saya belum bisa punya anak Ustaz. Bilang, itu sebabnya. Doakan saya Ustaz, baik, saya akan doakan. Karena doa seorang mukmin yang lainnya itu pasti Allah lihat, pasti Allah ijabahi. Tapi perbaiki sholat, sebelum berhijab dari sekarang, saya bilang. Dan ibu kalau mau bantu dakwah kami silakan nih. Ini ada proyek dakwah ini, saya bilang. Ada Quran, kemudian ada yang lainnya, saya bilang. Akhirnya dia mengeluarkan kata jalan Allah.
Berapa bulan kemudian setelah itu apa yang terjadi yang sekalian? Ibu ini datang ke saya dari Allah. Dia sampaikan, Ustaz, doa Ustaz aja. Saya nangis waktu itu. Nangis, saya bilang, Bu, saya bilang, saya bukan siapa-siapa. Tapi cara ibu inilah yang dibenarkan dalam Islam. Yang tidak boleh kalau ibu diuji oleh Allah datang ke hukum, tidak boleh datang berhukum, tidak boleh datang ke paranormal. Tapi kalau ibu mencari wasilah dengan amal soleh, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dinangis. Sampai sekarang alhamdulillah kobe dengan suaminya. Tuh, karena itu tadi mencari wasilah itu dengan amal soleh. Nah, ini salah satu slide di gambar ini adalah saudara-saudara kita yang bersupport dakwah kita dan menitipkan salam. Bahkan ada di salah satu masjid itu yang pengen ke sana. Oh, silakan nanti ke sana. Hubungi tim BWA, nanti bisa ke sana nanti. Nah, ikut ke pedalaman, naik perahu, ikut ke kampung Dayak, lihat babi. Itu kan. Jangan pas gawe adat Dayak, Bu. Kalau pas gawe adat Dayak kacau nih kita nih. Ya kan? Ini pasti mereka mabuk, pasti mereka itu minum, pasti makan tabas, ini kacau. Silakan ibu sekalian. Ini paket paket wakaf, silakan diambil. Ada yang 100 mushaf Al-Quran. Ini nilainya itu sangat rendah kalau dibandingkan dengan sebuah nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 100 mushaf Al-Quran ini senilai 15 juta rupiah. Ini sudah termasuk distribusi dan pembinaan. Nah, distribusi ini nanti BWA cetak, kemudian ada nama wakifnya di situ, ada laporan kepada wakif, ya, kemudian pembinaan. Nah, pembinaan ini para usaha-usaha kita di pedalaman nih yang membutuhkan support dari kita. Nah, ini hebatnya BWA ini ada pembinaan. Tafadhol. Nanti kalau yang berkomitmen bantu kami nanti akan kita doakan khusus, kemudian akan mendapatkan ini hadiah dari saya. Ini berupa sertifikat dari BWA, kemudian ada subannya. Coba angkat tangan Pak yang mau. Yang 100 paket mushaf Al-Quran ada nggak nih? Angkat tangan Pak. Ada nggak? Cepat nih, ini udah malam nih Masya Allah. Ini mengakhiri kegiatan safari dakwah kami di Karawang pada malam hari ini. Ada Pak? Ada nggak? Bu, ada Bu? Hadiahkan buat orang-orang yang kita cintai. Niatkan ini untuk memudahkan urusan kita, ya, hajat kita. Nanti selesai ini bisa berdoa kepada Allah dan kami doakan. Nanti didoakan oleh santri-santri kami juga nanti. Ya. Ada Pak? Coba angkat tangan. Ada nggak nih? 100 paket mushaf Al-Quran. Ada nggak Bu? Ada nggak? Ada Pak? Ada nggak nih? 100 paket mushaf Al-Quran. Kita hadirkan ke sana yang akan menjadi asbab hidayah buat saudara-saudara kita. Ini Quran terjemahan. Yang kami butuhkan itu adalah Quran dan terjemahan. Karena saudara-saudara kita di pedalaman ini membaca terjemahannya. Karena ini yang diminta oleh para dai-dai kita di sana. Kemudian yang berikutnya ada paket 50 mushaf Al-Quran. Ya, silakan. Kita berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah katakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah memberi dari orang beriman itu jiwa mereka, harta mereka itu kan surga. Kapan lagi kita lagi hidup? Kalau kita sudah mati, harta kita tidak ada manfaatnya. Apa yang kita miliki menjadi ujian buat kita. Ada nggak nih Bu? Coba angkat tangan. Yang 50 paket mushaf Al-Quran, silakan. Ada nggak? 50 paket mushaf Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Ada Pak? Ada nggak? Ini ada ini apa? Ada sertifikat nanti yang kita berikan. Kemudian ada surban. Ada surban. Nah, ke depan mungkin kalau ini saya nanti bawa khas orang Dayak, surban orang Dayak. Silakan yang ada. Nanti kalau ada nanti berkomitmen dengan tim dari BWA untuk ditulis, kemudian dicatat sebagai pewakaf nanti di dalam mushafnya. Kemudian yang berikutnya ada paket 20 mushaf Al-Quran. Silakan. Itu senilai 3 juta rupiah. Itu sudah termasuk distribusi dan pembinaan. Ada Pak? Ini tadi 100 nggak ada, 50 nggak ada. Sekarang yang 20, coba angkat tangan.
Nah, ini dokter, Masya Allah, tabarakallah, ya, luar biasa. Bu, ada Bu, coba angkat tangan yang 20 mushaf Al-Quran. Ini kapan lagi ini? Ini bulan Muharram ini, bulan yang paling baik, ya, yang Allah jadikan bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan Muharram. Ada yang lain lagi Pak? Ini dokter, tadi sudah 20 mushaf Al-Quran. Ada Bu, coba angkat tangan. 20 mushaf Al-Quran ada? Atau malu-malu kali? Ya. 20 mushaf Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Ada Pak? Kemudian yang berikutnya ada paket 10 mushaf Al-Quran. Ya. Ya, 10 mushaf Al-Quran. Ada Bu? Ada nggak di ibu-ibu nih? 10 mushaf Al-Quran. Ada nggak? Ada. Masya Allah. Ya, nanti dicatat ya. Ada. Karena Quran kalau di perkotaan ini sudah banyak. Ya. Kemarin saya juga ada di titipan Quran yang sudah fisiknya ada juga. Ya. Di beberapa masjid kami terima Qurannya. Nah, yang bapak-bapak ada nggak nih yang 10 mushaf Al-Quran? Ada Pak? Coba angkat tangan kalau yang ada. Ya. 10 mushaf Al-Quran. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian berikutnya berapa? 5 ya. Nah, 5 mushaf Al-Quran 750.000 rupiah. Nah silakan, siapa nih? Coba Pak. 150, 20, 10, sekarang 5 mushaf Al-Quran. Silakan. Ada Bu? Bulan Muharram ini berikan wakaf terbaik. Ada nggak nih? Tadi Ibu tadi ada yang 10 ya. Masya Allah. 10 mushaf Al-Quran, sekarang 5 mushaf Al-Quran. Nah mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Nanti bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin mensupport wakaf Quran, nanti setelah berakhirnya kajian ini silakan nanti menemui dari tim dari BWA. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan pahala. Ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM Masjid An-Naba ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala, ya. Allah sehatkan, ya. Allah bahagiakan seluruh orang-orang yang dicintai, kemudian jemaah yang hadir, ya, yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, ya. Allah kuatkan, ya. Allah jadikan pertemuan yang Allah berkahi, ya. Dan kami juga mohon doa dengan sekalian, mudah-mudahan dakwah kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai hari ini paman dan bibi saya belum dapat hidayah, mohon doa juga mudah-mudahan sepulang saya dari sini ini, ya, mereka dapat hidayah. Ya. Karena tidak ada nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kecuali kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kita tutup pertemuan ini dengan doa. Baik. Nanti ada yang 100 Ada dari jamaah An-Naba jemaah namanya. secara keseluruhan. Masya Allah. Nah, tolong ya. Iya. Iya. Baik. Ya, kalau begitu kita tutup dengan doa bersama ya. Saya akan beri doa ya, nanti mohon diaminkan ya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini juga pertemuan yang berkahi karena besok saya sudah izin meninggalkan Karawang ini beberapa hari kembali ke Sintang Kalimantan Barat insyaallah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin anta al-haq wa anta al-haq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna. Faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Rabb,
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang sengaja maupun tidak yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur ya Allah orang-orang yang kami cintai ya Allah. Berikanlah rezeki dengan rezeki yang terbaik ya Allah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan-Mu ya Allah untuk mengenal perintah-perintah-Mu dan mengamalkan perintah-perintah yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai dari fitnah dunia dan fitnah akhirat ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah saudara-saudara kami yang hadir dalam majelis ilmu ini ya Allah. Sehatkan mereka, bahagiakan mereka ya Allah, berikanlah mereka pertolongan ya Allah. Berikanlah mereka pertolongan ya Allah, kuatkanlah mereka ya Allah, bebaskanlah mereka dari hutang ya Allah. Bebaskan mereka dari hutang ya Allah. Sehatkan zahir dan batin mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.